Kiper FC Dallas, Martin Paes diprediksi belum bisa tampil untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian kabar itu diutarakan oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Omongan Bung Ropan itu dikabarkan valid karena mendapatkan informasi A1 dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang diketahui, penampilan apik Martin Paes di ajang Major League Soccer, MLS, bersama FC Dallas menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Terlebih Martin Paes masuk MLS All-Star 2024. Alhasil, banyak supporter timnas Indonesia yang mengharapkan Paes agar bisa membela skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C, timnas Indonesia berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Tak ayal, timnas Indonesia membutuhkan jasa Martin Paes sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Namun, untuk memperkuat timnas Indonesia, masih ada satu proses yang harus dilewati Paes. Proses yang dimaksud adalah menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Nahas, hingga bulan Oktober 2024, kasus Martin Paes belum akan disidangkan di CAS. Di sisi lain, Paes sebenarnya sudah mendapatkan paspor, hanya saja masalah CAS yang menjadi penghambatnya. Menanggapi hal itu, Bung Ropan angkat bicara soal kasus Martin Paes. Di persidangan CAS bulan Juli, Agustus, apalagi itu tidak ada, ucap Bung Ropan. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab dengan tegas bahwa, belum bisa, Martin Paes main di bulan September. Jadi jelas teman-teman, ini informasi langsung dari Pak Ketua PSSI, bukan dibuat-buat. Berarti dia, Paes, belum tersedia untuk bermain melawan Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Meski begitu, Bung Ropan masih menanti keajaiban. Kecuali pada proses nantinya, semisal nanti ada sesuatu kejutan besar, nama Martin Paes muncul masuk dalam list persidangan. Mungkin saja ketika bulan November, saat menjamu Jepang, Paes sudah bisa membela, tambah Bung Ropan. Kabar menghebohkan sekaligus menggembirakan datang dari Martin Paes, calon kiper naturalisasi timnas Indonesia. Namun, bukan tentang kepastiannya kapan merumput untuk timnas Indonesia, melainkan terpilihnya Paes ke dalam tim MLS, Major League Soccer, All-Star 2024. Musim ini, Martin Paes tampil tangguh bersama klubnya, FC Dallas, di Liga Amerika Serikat atau MLS, kompetisi yang juga merupakan tempat merumput Lionel Messi. Sama seperti Paes, Lionel Messi sendiri tentu saja masuk ke dalam tim MLS All-Star 2024 yang secara total berjumlah 30 pemain. Selain Messi, Paes juga akan main bareng bersama nama-nama top seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, hingga Christian Benteke di tim MLS All-Star 2024. Penentuan 30 pemain ini berdasarkan 3 kategori. Sebanyak 12 pemain dipilih fan, 16 pemain dipilih pelatih Wilfried Nancy, dan 2 pemain oleh komisaris MLS, Don Gabar. Sama seperti Messi, Paes masuk daftar pemain di tim MLS All-Star 2024 ini karena pilihan fans. Daftar pemain MLS All-Star 2024 dipanggil untuk pertandingan eksibisi melawan pemain terbaik Liga MX, Liga Meksiko, di mana pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Columbus Crew pada 24 Juli. Performa Paes yang sangat gemilang musim ini sudah layak mendapat apresiasi, termasuk menembus skuad All-Star. Penampilan Martin Paes tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, tim yang kelak bakal dibela kiper berusia 26 tahun itu. Namun, meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 bulan lalu, proses perpindahan federasi pemain naturalisasi Martin Paes masih belum menemui titik terang. Hal ini membuat penjaga gawang FC Dallas ini tak kunjung bisa bermain untuk timnas Indonesia.
Perpindahan Federasi PAS dari KNVB Belanda ke PSSI masih terhalang statuta FIFA yang menyebutkan jika pemain tidak bisa berpindah federasi jika dirinya sudah bermain bersama dengan timnas negara sebelumnya saat usianya di atas 21 tahun. Masalah tersebut muncul karena Martin Paes tercatat pernah bermain untuk timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini masih menjadi penghalang yang membuat kasusnya harus dibawa ke sidang Badan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Dengan performanya yang semakin ciamik, semoga Martin Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae yang minta tambah pemain naturalisasi baru, gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang buka peluang pemain naturalisasi baru. Menghadapi grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak cukup mengandalkan pemain yang ada. Pertandingan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih berat dibandingkan ronde 1 dan ronde 3. Shin Tae yang tidak mau Indonesia gagal lolos bermain Piala Dunia 2026. Pemain baru menjadi incaran Shin Tae yang adalah Martin Paes, Oli Romeni, Jairo Riedewald, dan Kevin Dix. Peluang besar pemain naturalisasi baru gabung Indonesia adalah Oli Romeni. Timnas Indonesia bakalan berhadapan dengan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini sudah 16 laga mereka lakoni di mana tim Samurai Biru memang lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Ada 3 fakta menarik yang bisa kita ambil dari pertemuan keduanya, penasaran? Mari kita bahas. Di laga terakhir lawan Jepang, Shin Tae-yong memang gagal membawa Timnas Indonesia menang atas Jepang di Piala Asia 2024. Tapi saat menukangi Korea Selatan, Shin Tae-yong punya catatan manis dan ini bisa menjadi hal yang membuat sang pelatih percaya kembali bahwa dia bersama Timnas Indonesia masih mungkin memenangi laga. Shin Tae-yong pernah menghadapi Timnas Jepang saat melatih Korea Selatan. Di Piala Asia 2017, Korea Selatan mengalahkan Jepang 4-1 di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017. Memang skuad Jepang lebih mahal. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang memiliki perbedaan besar dalam nilai skuad. Menurut Transfermarkt, nilai skuad Indonesia sekitar 8,9 juta euro, sedangkan Jepang mencapai lebih dari 300 juta euro. Perbedaan ini menunjukkan tingginya kualitas dan pengalaman pemain Jepang dibandingkan dengan Indonesia, mencerminkan tantangan yang harus dihadapi Timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Menang sebanyak 5 kali. Meski harapan setipis tisu untuk saat ini, Indonesia ternyata punya catatan menang lawan Jepang. Skuad Garuda berhasil menang 5 kali dari 16 pertemuan dengan Jepang. Indonesia menang pada tahun 1954 di Asian Games dengan skor 5-3. Kemudian Indonesia pernah menang 7-0 atas Jepang di turnamen Merdeka tahun 1968, kemudian di tahun 1972 di laga persahabatan Indonesia menang 1-0. Lalu Indonesia juga pernah menang tahun 1978 di ajang turnamen Merdeka dengan skor 2-1. Kemudian Indonesia menang lagi tahun 1981 dengan skor 2-0 di laga uji coba. Media Italia ternyata ikut menyoroti hasil undian round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat Timnas Indonesia masuk ke grup neraka. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk berebut tiket ke